I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me. Mantan minta balik, mantan minta balik, jadian lagi. Mantan minta balik, mantan minta balik, dirinya jadian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gua di ATC Praman. Welcome to my channel di Atep Gaspol nih guys. Jadi di sini gue mau bikin konten ngobrol nyantuy lagi. Let's go ya. Apa lagi? Bacot. Gue jadi berpikir mau nyeritain apa ya? Mantan minta balik. Jadi gue mau nyeritain mantan minta balik. Tergantung sih, tergantung namanya dia. Tergantung orangnya. Terkadang kan orang yang dulu gitu bisa kembali lagi sama kita. Bener gak? Tapi ini juga sih. Ya bener juga. Lu juga kan, lu pernah nyeritain sama gue sosok yang dulu lu tinggalin, sekarang kembali lagi. Nah, itu kalau sifatnya gitu terusnya. Ya, kan kata gua juga gimana, tergantung orangnya gitu. Mantan minta balik, Mantan minta balik, mantan minta balik, jadian lagi. Ya, jadian lagi kedua kali. jadi ini gimana? Ceritanya gini. Sebelumnya kan gue pernah bikin konten tentang patah hati gue, sosok yang dia jadi berubah terus ninggalin gue. Terus Lama kelamaan dia suka ngechat sama gue, tapi sifatnya masih sama. Mungkin dia masih gimana ya? Gak tahu masih benci, gak tahu gimana gitu. Ya gue bodo amat. Terus gue bilang gini, gue gak apa-apa, lu cuek atau lu mau marahin gue terus, lu mau sama cowok lain ya bodo amat gitu. Gue akan tetap seperti gini. Sekarang gue pengennya berubah ke depannya, mikirin ke depannya, gue juga bisa kayak mereka. Gue pengen merubah yang sekarang ini ke depannya yang lebih baik gitu. Oke. Soalnya gue udah lihat lu kayak bahagia kayak gitu anjing. Bahagianya gini. Bukan karena balikannya jancuk. Tapi ada sih alhamdulillah sekarang gue sedikit mantan gue lihat mantan gue ngemis anjing. Mungkin dia sadar karena ini orang kenapa anjing kayak kerasukan setan gitu anjing. dan Pikachu cerot. Mungkin ya gimana ya, mungkin itu karena motivasi dari kesalahan gua maupun masalah dia gitu. Karena gue suka ngomong sama dia gini mulu. Terus gue beri pemasukan bakalan dia gue gimana ya, gue cuek tuh, gak apa-apa, biarin aja. Kan sama lu juga bilang gini, ya udah kalau cewek gitu biarin aja, biarin saja, biar dia mikir sendiri gitu. Kesalahan dia gitu, kesalahan dia gitu, sampai dia menyadarinya gitu. Entah juga sadar. Lama kelamaan dia mungkin ada rasa gimana ya, ada rasa berpikir, wah bener juga sih gitu. Kenapa hal sepele menjadi besar terus harus berpisah gitu? Mungkin gitu. Sama kayaknya gimana ya? Ya namanya cinta, namanya cinta, namanya juga saling mencintai lah. Tapi sesulit apapun, seburuk apapun masalah tersebut, pasti ada rasa gimana ya, rasa gak mau
ninggalin gitu, apalagi hubungannya sudah lama gitu, apalagi hubungan sahabat. Bagaimanapun permasalahannya gitu, pasti ada solusinya, pasti ada rasa gak mau, emang pasti permasalahan gak mau gitu, tapi gak mau sampai itu gitu, gak mau sampai berpisah. Jadi ceritanya tuh gimana ya, gak tahu nih, gue bingung. Jadi dia itu ngajak baikan sama gua. Baikan lagi gak? Dia bilang gitu sama gua. Baikan lagi gak? Ya otomatis gua respon kaget gitu. Wah, ini kenapa gitu? Apa dia udah sadar gitu? Padahal gue nunggu ya gak apa-apa gitu. Kalau dia mau pergi ya sudah, mungkin dia udah bosan sama gua. Udah ya lagi. sudah. Ya sudah lah. Yang sudah berlalu lah, tetap berlalu gitu. Buang jauh-jauh gitu. Tetaplah lu menuju ke depan, fokus ke depan. Lu pengen ngejar sesuatu, ngejar cita-cita atau tujuan lu apa gitu, kejar ke depan gitu. Yang sudah berlalu jangan diungkit lagi gitu. Nah gue Nope. dia ngajak balikan lagi gak? Gue kaget. Nah ini cewek kenapa gitu, mungkin dia udah sadar mungkin gitu ya. Kata gue gini, ya sok aja gitu, kalau pengen balikan lagi ya. Gue bilang gini, prinsip gue gini, lu mau nerima ya silakan, kalau enggak ya gak apa-apa. It's okay. It's okay gitu. No problem. Gue pengennya gimana, gak ribet. Sekarang pengen ribet. Lu pengen masing-masing atau nggak mau terkekang gimana, yang penting ya itulah, jaga komitmennya gitu, bener-bener jaga komitmennya gitu. Pasti gue terkesan-kesan, anjing ini kayak bahagia banget ini, mantannya ngemis anjing. Dulu juga capek. Dulu juga capek. Pasti laki-laki ada di luar sana, banyak lah. Pasti ada yang pernah gitu ngemis karena lo cinta banget sama seseorang gitu. Terus sampai ngemis gimana pun caranya, mesti lo harus nurunin derajat lo sendiri, terus ngemis sama cewek, karena itu kan dia sebagai laki-laki nggak tegar gitu, sampai nurunin harga dirinya. Tapi itu ceweknya benar-benar gak cinta, itu goblok loh. Goblok. Ya cowok udah ngemis, udah benar-benar sayang sama dia, tapi dianya nyanyain gitu. Gini. Dulu dia sengaja lu harus ngemis, benar-benar baikan sama lo, ya kan? Gimana caranya sih? Lu itu harus ngemis kepada dia gitu kan? Ya itu. Nah terus dia terkadang gimana ya, gue kalau ada masalah ya balik lagi ke gue gitu, maupun masalah gue atau masalah dianya gitu, pasti misalnya dia punya salah tuh, terus gue marah bla 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 bla. Terkadang gue bikin ya udah kita gue ngalah aja soalnya, tapi dia yang malah marah gitu, gak tahu kenapa. Tapi mungkin sekarang dia udah sadar kayak gitu. apa ya? Dulu itu kayak lu kan harus ngomong sama dia, terus dianya kayak kekurangan satu cowok ya. Kekurangan. Kurang cowok. Satu cowok itu kurang gitu. Tapi intinya lu bukan berarti kurang sih. Di pembelajaran itu bukan berarti kurang dia. Gimana ya? Jadi pengennya dia memuasin, bukan memuasin, welcome gitu. Welcome-nya jadi pengen banyak berteman sama cowok, tapi terkadang kita sebagai cowok gitu gak suka gitu kalau cewek banyak cowoknya gitu, bener gak? Kalau welcome kepada cowok gini ya pendapat gue nih. Pendapat lu gimana? Kalau kan cewek welcome ke cowok, pengen temen cowok, ya kan? Ya. Berarti gatel dong cowok. Tapi terkadang gak tahu ya, terkadang ceweknya yang ngechat duluan atau cowoknya ada yang
nge-TC terus dia respon, kan beda-beda kan. Tapi kan kalau dia respon terus merespon sama aja dong, Cok. Ya kan kata gue juga pernah diceritain, ya gak apa-apa respon asal biasa saja, tapi terkadang kenapa tuh cowok gimana ya, cowok gak bakalan baper kalau gak dilayanin, bener gak? Gitu juga kan. Nah gitu. Gak jauh beda dengan kehausan gitu. Seolah nih gue bisa lah nyari cowok, yang penting lu ngemis sama gua gitu lah. Tapi Dia ngedonnya gini, dia ngedon sampai terdiam gitu. Gue bilang gini, oke. Kalau bahasa Sundanya gini, orang eleh fisik, ulah eleh duit, orang eleh asik. Nah, gue digituin. Tapi prinsip gue sekarang, karena gue udah benar-benar udah mau ke jenjang yang dunia nyata gitu. Bener gimana sih dunia nyata yang sebenarnya gitu. Udah terlihat, udah terbuka gitu. Gue mau fokus ke depannya gitu. Lu gimana ya? Terkadang lu bilangnya gini, dia bilangnya gini, lu kata gue, lu suka sama orang yang udah kerja, udah punya duit banyak, udah gimana ya, udah benar-benar dewasa umurnya gitu. Tapi kan itu juga proses kan, dia itu lelaki itu pasti proses kan. masa dewasa sih gak memandang umur ya, masa dewasa gak memandang umur deh. Contoh nih, terkadang umurnya tua, tapi pemikirannya kan ada yang belum dewasa. Nah benar, masih bocah kan? Jadi jangan mandang itu umur. Wah ini umur 25 tahun. Oh ini kayaknya dewasa nih. Gitu kan? Dia udah kerja, dia udah punya uang gitu, enak kan, iya, kan? Sama dianya tak. Gue digituin. Seharusnya gitu. Gue juga pasti bisa gitu. Asal lo bisa sabar gitu. Gue juga pasti kerja, gue juga pengen ngejar sesuatu, gue juga pengen punya banyak uang kan, bener gak? Emang itu cewek minta lu untuk kerja atau bilang gitu sama lu? Bukan suruh kerja, tapi apa yang gue rasain itu dia gitu. Dia bilangnya gitu. Lebih baik yang udah kerja gitu. Soalnya gimana? Emang sih gue sadar diri lah, gue belum kerja gitu. Sebelumnya gue belum kerja, sekarang juga lagi nyari lah. Ntar alhamdulillah udah kelulusan, tinggal bawa surat kelulusannya, terus ijazahnya, terus gue ngelamar. Jadi gini, soal apa ya? Itu soal apa sih? Lu tuh ngomong lupa gue anjing. Lu mah lupaan lu. Oh, iya, lanjut aja. Soal uang ya, pekerjaan. Soal uang sama pekerjaan. Pasti kan kata cewek lu kan pengennya laki yang udah punya uang, udah kerja gitu kan. Ya iya. Meskipun itu cowok punya uang, punya segalanya, ya kan? Apakah bisa cinta dibeli dengan uang? Nah, enggak sih. Kebahagiaan itu gak usah dibeli. Itu kebahagiaan itu sederhana. Sederhana. Kita gini ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, ini udah bahagia, bener gak? Iya. Ini sederhana loh, sederhana. Yang penting kita bersyukur gitu. Nah itu, kita harus banyak bersyukur. Gue heran sama cewek-cewek ya gini. Gue harus kerja. Ntar gue mau dikasih makan apa gitu kan. Coy, maupun cowoknya kerjanya penghasilannya kecil maupun besar, intinya kita bersyukuri, jalani, yang penting kita bahagia. Nah itu, karena hakikatnya kewajiban cowok itu bekerja, maupun itu penghasilannya kecil, benar gak? Iya. Nih banyak di luar sana yang nggak bisa makan, yang belum bisa benar-benar belum bisa makannya enak gitu. Nah gitu. Banyak kan. Lebih sengsara gitu, lebih sengsara. Bersyukur apa yang dia dapatkan. Nah gitu. Merasa bahagia, merasa apa ya, senang. Oh ini gue senang nih udah bisa makan nih, gitu kan. Senang ada yang ngasih minuman, itu udah bahagia. Udah bahagia banget. Itu sederhana loh. Yang penting ya itu, keintinya kita harus bersyukur. Lu punya rumah, lu punya orang tua, lahir di luar sana. Terkadang yang orang yang udah yang banyak uang,
hartanya berlimpah, terkadang itu lebih berat loh permasalahannya. Kadang gue lihat di video dia tuh ngomong sama orang gila gini bilangnya, mana emang ngeunah gitu, mana emang ngeunah diuk nyantai sambil nginum ke hulang-hulang suraseri uing gitu, cek mana teh gitu, cek dia teh gitu uing mobil boga tilu imah gedung tabungan banyak stres we stres. Nah gitu terkadang nggak tahu gitu perasaan seorang itu gimana gitu. Karena cinta itu tidak membutuhkan segala-galanya, tapi cinta itu membutuhkan kebahagiaan yang setulus dengan hati. Nah gitu Apapun itu orangnya, sikapnya, bagaimana lah, yang penting intinya dia memperlakukan kita dengan senang hati, memperlakukannya dengan baik. Gue heran lah cewek-cewek yang suka, gue suka nih sama cewek, misalkan gue cewek ya, gue suka nih sama cowok nih yang banyak duit, mobil, kerjanya udah enak lah dikasih belanjaan terus makan enak lah gitu. Intinya gini nih, udah apa ya, udah mahal lah gitu kan, udah mapan gitu kan, udah mapan. Tapi pas si cowok udah ngedown bukan gitu, ngedown sih, turun ke drastis, drastis gitu, lagi di bawah-bawahnya lagi susah gitu, lagi susah-susahnya si cewek nih lagi ke kita. Tapi ketika kita udah sukses lagi, dia balik lagi. Ngapain? Sebenarnya kita gitu seharusnya gitu, kalau ada seseorang yang benar-benar tuh sama kita, terus dia belum punya apa-apa, seharusnya lu temenin dia lagi susahnya sampai dia suksesnya gitu. Jangan lu enaknya pas dia lagi banyak uangnya gitu, terus pas dia udah sukses ditinggalin. Atau lu pas wah ini cowok ngechat gua nih, cowok lihat profilnya, wah gue intro gimana nih, kamu orang mana, gimana gitu kan. Biasa kan kalau lagi di chatan atau di Facebook intro dulu lah gitu, intro dulu bahwasanya kita main yuk, gimana yuk, bahwasanya gimana ya, mengenal dulu gitu, mengenal seseorang tersebut gitu. Kalau udah kena tahu tuh laki-laki tersebut gak punya apa-apa, misalnya udah gak punya apa-apa, masih di bawah gitu, masih belum kerja kek atau gimana kek, terus ini cowok gak apa-apa gitu, gue mending tinggalin aja gitu. Padahal cowok tersebut benar-benar tulus gitu, ngasih hatinya benar-benar tuh sama dia gitu. Tapi ketika cowok tersebut melonjak ke atas, udah sukses, udah terkenal, tuh cewek pasti nyesel, pasti balik lagi gitu. Bener gak? Gue sih belum ngerasain sih, so. Pasti luasannya pasti gitu. Lu juga pasti ngerasain kan? Pernah gak ngerasain? Kalau ngerasain iya, cuman gak terlalu berpikir. Gue sih selalu pernah, emang gue pernah gitu. Cuman hal yang gimana ya? Hal yang sebelumnya gini terus lu berubah tak gitu. Hal yang berubah jadi berubah lu sampai. Cuman gini, gue pas gue udah berhasil menutupi luka, dia pingin lagi sama gue bukannya nolak, cuman gue udah jalanin aja hidup lu sendiri, ini hidup gue loh. Nah, gitu. Jangan urusin hidup gue udah senang gitu, udah punya kebahagiaan kesendirian gitu. Nah gitu, lu ngapain masuk kebahagiaan gue gitu. Dulu lu kemana gitu? Iya. Dulu lu kemana pas gue susah, pas gue gimana ya, gue pas lagi berjuangnya gitu, lu kemana? Kalau lu dulu benar-benar nemenin gue dari gue susahnya gitu, pasti itu cowok maupun gue gitu pasti benar-benar seneng gitu, seneng banget gitu. Soal fisik sih gak ngaruh ya, fisiknya ngaruh. Tapi terkadang cewek juga lihat dari fisik kan, bener gak? Gue jelek,
gue juga jelek. Insecure. Tapi bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada gue gitu. Gue bersyukur aja. Ya bodo amat lah, orang bilang mau gue jelek ya gak apa-apa, yang Gue penting sakit. gue bersyukur gitu. Gue sakit hati tuh bukan balas dendam biar cewek itu mohon sama gue, bukan cowok, bukan sebenarnya. Ngapain sih gue harus dendam sama cewek itu, cewek gitu. Kasih pelajaran aja nih, kasih pelajaran nih buat lo yang dulu lo sakitin, gue bisa jalan sendiri. Jadikan itu motivasi. Iya, masa lu gak bisa gitu kan? Nah gitu. Lu jangan sampai lu berulang lagi apa yang kau berbuat gitu. Nah, Lu berbuat gitu. Lu berbuat salah sama gua, berpaling dengan ke hari yang lain. Terus lu pengen balik lagi sama gua gak bisa. Gue kan cuman bisa ngasih pelajaran lu. Nah. Karena perbuatan lu. Tinggal lu sendiri mau merubah atau enggak. Nah gitu. Kalau gak rubah, tetap aja meskipun si cewek itu ya udah, dia udah gesrek lagi sama gua, ya udah nyari lagi, tapi perbuatan lu masih sama ya kayak dulu. Buat apa? Gak bakal nemu kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah gitu. gitu. Pasti gitu-gitu mulu gitu. Karena nafsu itu gak ada batasnya gitu. Nah. Ngapain lu ngejar nafsu gitu? Gak ada untungnya kalau ngejar nafsu. Karena nafsu itu banyak sih, bukan masalah nafsu hal yang gitu, bukan hal yang seks, kan nafsu banyak gitu. Iya. Nafsu karena lihat cewek atau cowok itu kegantengan atau cantiknya, nafsu karena dia banyak uangnya kan, termasuk juga kan? Iya. Ya iya gitu. Ini kalau intinya cewek itu ngajak balikan lagi, it's okay. Cuman kita berpikir lagi. Nah itu. Ngapain sih? Gue udah bahagia sendiri. Lu mau masuk ke bagian gua, mau ngapain? Entar ujung-ujungnya lu bakal kelakuan kayak dulu lagi. Nah gitu. Jadi terkadang gue bilang sama dia ya gitu. Kalau terus begini gitu, ya gue gak sanggup gitu. Gak sanggup. Keputusnya gitu gue. Prinsip gue gini gitu. Kalau lu mau nurut sama gue, ya yaps gitu. It's okay gitu. Kalau lu tetap kayak gini, terus lu tetap gak nurut sama gue gitu. Gak kayak dulu lagi gitu. Lu sebenarnya gue gimana ya? Gue gini gitu karena dari sikap lo sendiri, jadi cerminan lo sendiri gitu. Jadi gue ke dia ya udah baik lagi diri lo sendiri gitu. Kalau lu tetap gitu sikapnya, ya gue gak sanggup gitu. Kalau lu pengen berubah, ayo kita bareng-bareng berubah gitu. Karena gue juga manusia gitu. Iya. Setiap kesalahan perbaikilah. Nah gitu. Yang berlalu sudah berlalu gitu. Cari buku yang baru buat hidupku sendiri. Jangan buat buku baru. Apa ya, mencari seseorang yang gimana ya? Membuat cerita baru, lembaran baru. Kita bukan berarti lembaran baru, tapi belajarlah jadi yang terbaik gitu. Bukan yang terbaik, jadi yang lebih baik lah gitu kan. Jadi gini, maksud gue gini, gue ini salah ya, dulu gue salah. Iya. Terus si cewek gini-gini, gue bukan mencari seseorang buat membuka lembaran baru, tapi gue membuka lembaran gue sendiri. Oh gitu. Maksudnya gitu. Gue ngerti. Jadi intinya ini cewek kalau pengen bertahan, kalau ada masalah, kalau ada di dirinya salah, merasa gue gak pantas sama dirinya, buatlah lembaran baru untuk diri sendiri. Paham gak? Iya. Gue paham. Jangan sampai gue gak pantas nih sama dia, gue nyari lagi buat lembaran baru dengan seseorang. Nah itu salah. Salah kan? Salah kan? Salah. Salah. Benar. Gue ngerti. Benar kata lo. Jadi membuka lembaran lo sendiri. Untuk gitu. diri sendiri. Untuk kan? diri sendiri gitu. Jadi apa yang lo pernah salah gitu, perbaiki gitu.
kayak bulan puasa kita kan berpuasa ngerjain ngerjain ibadah kan. Pas hari raya Idul Fitri kita kan membuka lembaran baru kita sendiri kan. Nah itu. Seperti itulah. Nah itu benar juga. Jangan memperbaiki sama orang lain, tapi perbaikilah diri sendiri. Nah, Bukalah lembaran apa ya? Diri sendiri ya. Iya. Diri Lembaran sendiri baru gitu. bukan berarti buka lembaran baru terus lo nyari lagi Ya, yang bukan. lain, bukan. Tapi lembaran baru diri lo yang dulu terus buka lagi gitu, bikin lagi gitu. Terus kesalahan yang udah berlalu ya udah gitu. Gue bukan yang dulu, tapi gue yang sekarang ya. Nah itu. Gak jauh beda dari gitu. Nah benar. Itu dia pengen balikan sama gue, ya gue omongin gini. Lu nerima gue gak? Dia bilang gini, gak apa-apa cina, gue nerima lo apa adanya gitu. Ya gue ya it's okay, karena waktu 2 tahun itu bukan waktu sebentar lah, bener gak? 2 tahun ya, kayaknya iya. Bukan waktu sebentar, itu 2 tahun jalani bersama. Pastilah ke rumah gua maupun ke rumah dia, sama orang tuanya mau sama orang tua gua, itu kan benar-benar udah gimana ya, tau lah karakter masing-masing, bener gak? Pasti benar-benar udah tahu kan? Hampir benar-benar udah tahu gitu. Hampir udah tahu. Jadi itu terkadang dia mikir lagi, gak mau mungkin ada rasa gak mau ditinggalin gue, gak mau rasa benar-benar gak mau pengen buka lembaran baru lagi. Nah gue juga gitu sebenarnya, gue mikir sebelumnya ya udahlah biarin aja dulu, tapi dalam hati gue udah gimana ya, gak mau gitu buka lembaran baru lagi terus cari orang baru lagi, gak mau gitu sebenarnya gitu. Jadi gue putusin bilang sebelumnya, kalau lu balik lagi gue alhamdulillah bersyukur gitu, kalau lu gak balik lagi ya gak apa-apa gitu. Nggak terlalu kemarin yang konten. Nah gitu, yang ya. sebelumnya gitu. Sebelumnya kan. Nah gue gitu, gak apa-apa kalau lu dapet yang bener-bener kayak kata lo gimana ya, kata lo dia nih ngebagiain gua gitu, sosok laki itu ngebagiannya ya gue alhamdulillah kan, bener gak? Gini. Kalau lu benar-benar pengen bahagia dengan seseorang, lu pengen dibahagiain sama seseorang, maupun itu cowok maupun cewek. Sebaliknya, misalkan gue punya pacar gue pengen dibahagiain sama gue, ya gue bahagiain. Sebaliknya, cewek gue harus bisa kok. Nah gitu, harus bisa dong, bisa membahagiakan gue. Apalagi kalau saling berbahagia bersama-sama gitu. enak kan, berbahagia berdua enak kan, saling berbahagia enak kan. Ya iya, gue pernah dulu tuh, lu ingat-ingat deh gitu, jangan mikirin permasalahan mulu gitu. Gue bilang gitu, inget dulu gak, lu kenangan dulu gitu, ngobrol enak di depan gitu, sambil misalnya sambil kayak kita nih ngopi-ngopi gitu. Ini bukan ngopi anjing, ini Ya setidaknya kita minum-minuman gitulah. Tapi minum-minum bukan alkohol sih. Bukan juga. Ini cuma soda ya. Soda. Kita ngobrol gitu. Tuh inget gak dulu gitu. Kita jalan-jalan naik motor, canda tawa di jalan. Terus ada lampu merah gini-gini nih. Pernah gak lu? Ini lampu merah kan? Terus lu tangan lu ke ini nih. Ini apa sih? Paha. Gini-gini sambil ngobrol. Pernah gak lo? Pasti pernah gak? Jarang sih, gua jarang. Ya setidaknya pernah lah gitu. Pernah sekali 2 kali gitu. Pernah. Sambil gini, lu pasti juga ngalamin dah semuanya gitu. Kalau lagi di lampu merah gini sambil ngobrol atau sambil canda sambil gini nih, nepak helm. Itu lu gak inget gak gitu?
pas bahagia itu gitu dia diem aja, dia diem aja, mungkin dia sadar oh iya benar juga gitu. Bukannya gue nyalahin dia gitu, gue juga punya salah sama dia ya, gue minta maaf. Kalau dia punya salah gue udah dimaafin. Kalau lo benar-benar pengen balikan sama gue gitu, benar-benar pengen Mati aja dia lo. pengen gimana lu mah apa pengen gimana, pengen bener ke depannya. Ya udah kita buka lembaran diri masing-masing. Gua membuka lembaran diri gua, lu buka lembaran lu sendiri gitu. Tapi bukan berarti membuka lembaran baru kepada orang lain. Nah gitu. Kalau nggak mau bukan lembaran baru ya udah tutup aja titik. Nah gitu. Titik aja, mati. bener juga. Kalau frustasi, gue udah capek buka lembaran baru, gue udah capek begini begitu, ya udah lu mati aja. Gantung diri. Gantung diri. Ya pasti cinta itu, kalau kata gue ya pendapat gue, cinta itu emang menyakitkan, cuman kita harus bisa menghadapinya. Nah itu, karena di dalam permasalahan itu pasti ada kebahagiaan gitu. Kebahagiaan. Kalau ngomong gue gatel banget anjing. karena setiap hubungan itu ya itu naik turun gitu. Nggak selamanya bahagia, pasti ada ujiannya gitu. Namanya sekolah ujian anjing. Itu mah UN anjing. Tai lu. Jadi pesan lu gimana buat konten ini? Pesan lu. Ya pesan gue ini. Terakhir pesan. Get out the way, get out the way, bitch, get out the way, move, bitch, get out the way, get out the way, bitch. Lu misalkan putus sama seseorang, terus lu berpikir lu gimana salahnya lu, gimana keburukan lu kepada seseorang, lu perbaikilah diri lu sendiri. Benar-benar lu harus memperbaiki itu apa ya, berjalan dengan baik, ikuti alurnya ke depannya. Yang penting gue berubah diri sendiri. Setelah berubah diri sendiri, orang itu pun pasti berpikir oh ini udah berubah, ya udah. Nah itu. Dia pengen bahkan dia lagi, gue bisa terima karena gue udah tahu kebaikannya dia, perubahannya dia. Ya, sampai gak mengulang lagi kesalahannya dulu. Nah itu. Janganlah mengungkit masa lalu gitu. Soalnya perubahan itu butuh waktu nih. Nah itu. Jangan sampai begini, gue putus nih, misalnya gue putus terus dia minta balikan lagi, gue minta maaf, kita balikan lagi, gue gak akan mengulang kesalahan lagi. Terus gue langsung aja menerima, apakah dia benar-benar berubah drastis atau enggak gitu. Nah. Jadi perubahan itu harus diiringi dengan waktu. Nah, bertahap gitu. Kalau benar-benar dia udah benar-benar berubah, ya udah kita terima aja gitu. Benar. Karena gue udah yakin dia udah selama ini baik, selama ini dia berubah, dia pengen balikan lagi, ya udah kita balikan aja. Gitu. Ya gitu. Benar. Kata teman gue ya guys, kalau kita mempunyai permasalahan gitu, ya balik lagi ke diri sendiri gitu. Perbaiki, tetaplah perbaiki, karena semua orang ini lagi belajar ya. Semua orang tidak lumut dari kesalahan, kan benar nggak gitu? Masih banyak. Karena manusia itu tiada yang sempurna. Nah itu. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi cukup sekian cukup sekian dari konten gua dari channel Atep Gaspol ya guys. Sekali lagi nih, mantan minta balik jadian lagi. Pikachu Trot